kalau ada klaim bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, wah itu hoax itu bagi saya. Declare, saya ingin mencari penyembuhan diabetes. Misal daun sirih ya. Kalau disebut mujarab itu kan kalau dipakai oleh nenek kita, oleh ibu kita, dan oleh kita, kemudian kita sembuh. Kalau dia antibakteri berarti ini senyawa ini bisa membunuh bakteri. Jadi kalau kebakaran hutan, kami jadi kebakaran senyawa kimia. Jadi hilang gitu ya. Hilang. Kreativitasnya itu nggak ada di manusia. Negeri yang sangat kaya raya ini, kalau manusianya itu sakit, apalagi stunting, aduh saya stunting. terhina itu kalau saya Iya. denger. AL Karnus itu sekarang terbukti in vivo Prof di Prof Mutaridi. In vivo saya juga terbukti. Kok perut jadi adem. Terima kasih ya Pak Iwan sudah menciptakan produk yang luar biasa. Halo, selamat datang di Podbas, podcast di dalam bus yang ada audiensnya. Halo. Ya, Bapak Ibu, kali ini kami ada di Unpad Bandung, ya, Jatinangor. Sekarang di depan saya ini ada seorang yang hebat sekali. Beliau adalah guru besar, ya, seorang guru besar kimia organik. Nah, kimia organik ini hal yang sangat saya sukai, kimia organik, karena basicnya harus kimia organik. Kimia organik di FMIPA, Prof ya. Betul Pak. Ya, FMIPA beliau juga spesialis di bahan alam dan juga wakil dekan FMIPA. Iya betul. FMIPA ini ilmu alam ini. Selamat datang Prof. Dr. Desi Harneti. Iya, terima kasih sudah mengundang kami di sini ya. Tapi Prof, kami juga senang Prof bersedia hadir di Podbas kali ini. Yang kebetulan kami memang ada riset Prof di Unpad dengan Prof Mutaridi. Nah, kemudian kok ya dikenalin dengan Prof Desi. Iya. Ya Bapak Ibu, ya, sebelum kita lanjut ya, kita ingin mengenal dulu beliau ini siapa gitu. Ya, silakan. Ya. Prof Desi, ini kan banyak orang kan sangat mumet ya kalau bicara kimia organik itu Prof. Kok Prof suka Prof? Iya. Gimana Prof? Iya, memang pada dasarnya saya sejak SD barangkali ya suka sama pelajaran IPA. Kemudian di SMA jatuh cinta dengan kimia. Oh, dari IPA ya. Jatuh cinta di kimia. Di kimia. Kemudian sehingga masuk kuliah juga sarjana kimia Unpad. Kemudian mengambil mata kuliah atau tugas akhir di kimia organik. Ya waktu itu kimia organik sintesis ya. Kemudian S2 dan S3 di kimia organik bahan alam. S2 S3-nya fokus di bahan alam. Bahan alam ya. Iya Prof. Saya jatuh cinta sama organik karena pertama berasal dari makhluk hidup ya. Itu satu. Ya walaupun sebenarnya juga keilmuan berikutnya tidak harus dari makhluk hidup juga ya, senyawa organik itu begitu. Karena ada di dalam sistem kehidupan, karena molekul-molekul biokimia itu kan adalah molekul organik ya. Iya, CHON. Nah, betul. Sedikit-sedikit yang lain. Iya, begitu. Kemudian juga lebih jauhnya lagi ternyata juga banyak sekali apa yang kita manfaatkan itu dasarnya adalah molekul-molekul organik. Iya. Prof, pasti kan Prof juga ngajar di mungkin lintas departemen Prof ya? Iya. Contohnya mungkin dokteran kayak atau mungkin pangan gitu. Iya. Pasti ada ya dari saya dari pernah MIPA, ngajar. Mungkin diminta ngajar ke betul. mereka. Iya. Saya pasti bisa nebak Prof. Iya Pak. Nah, karena sebagian besar kuliah Karus itu kan isinya kan kimia organik Prof. Iya. Dasarnya Krebs. Krebs cycle ya. Waduh, ini pelajaran kamu dulu Pak waktu sekolah di dokteran, sekolah di pangan. Tapi kami lupa itu Pak. Iya. Dan itu dapat C, alhamdulillah gitu. Iya. Itu kenapa seperti momok gitu Prof ya? Iya. Karena lihat dari simbol-simbol mungkin yang rumit ya. Kemudian juga itu tuh menggambarkan apa. Nah itu juga ya perlu penjelasan yang real barangkali gitu ya. Apalagi itu kan sebenarnya di biokimia. Biokimia itu lebih lagi spesifik dari kimia organik karena langsung langsung kepada sistem kimiawi di makhluk hidup gitu seperti itu. Kimia organik itu kan mungkin induknya dari biokim mungkin. Iya betul. Betul ya. Artinya kita bicara tentang
kimia organik, contoh kayak mungkin sifatnya glukosa, Iya. kemudian dia jadi polimer, gitu Iya, kan ya. betul. Hubungan antar mungkin kimia, Betul. misalkan asam amino dengan glukosa berikatan Iya, skipase iya. gitu ya. Itu kan Iya, iya. dasarnya, Bro. Betul. Artinya Iya. kalau nggak paham itu, ya nggak Iya. paham tentang biokimia dong. Benar, Wah, benar sekali. itu Iya. mungkin permasalahannya, Prof itu. Jadi harusnya nih, Prof ya. Iya. Orang pangan atau dokteran itu belajar dulu kimia organik dulu. Iya. Memang itu jadi mata kuliah wajib. Iya. Tapi mungkin sekarang karena ada ya perubahan kurikulum ya, dinamika ya gitu. Shortcut. Dibilang shortcut juga tidak, tetapi langsung diintegrasikan begitu ke dalam kasus-kasus ya, sepertinya di kedokteran gitu. Tapi saya juga masih mengajar di seperti fakultas perikanan. Bagaimana potensi di laut itu pun juga banyak sumber daya alam laut yang juga mengandung bahan kimia organik yang menarik begitu. Iya, itu kalau skopnya kan sekarang memiliki bahan alam tadi kan, untuk sesuatu kan itu. Iya, untuk betul. Sesuatu ya. Ini udah lagi Bapak Ibu ya, penggunaannya dari kimia organik. Iya. Ya, berarti Prof Desi ini meneliti zat-zat aktif apa sih gitu, Prof ya? Oke. Zat aktif apa sih gini kan? Iya. Tapi saya sebelum masuk sana saya masih Prof. Bertanya-tanya karena begini. Saat kita membuat suatu pangan atau pengobatan, kan dasarnya kan harus tahu dulu targetnya siapa, Bro. Betul. Kan? Betul. Ya, saya membuat aslinya begini. Mobil itu anggapnya mobil itu manusia gitu. Supaya dia bisa berjalan, mobil butuh 2 support. Yang pertama adalah penyedia bahan bakar. Iya. Yang kedua servis. Iya, ya, betul. bengkel itu loh. Iya. Nah, penyedia bahan bakar, supporting system sama penyedia bengkel kan harus ikut aturannya si pembuat mobil. Betul. Algoritmanya di situ. Betul. Nah, balik ke manusia. Manusia ini kan dibuat oleh Tuhan. Iya. Nah, dia ada aturan di situ. Betul. Nah, manusia disuruh berpikir. Nah, manusia ini hubungannya kan sel-sel dia itu kan menggunakan kimia organik sebenarnya. Betul. Sel susun atas mungkin fosfolipid contoh begitu. Itu kimia organik semua. Belum lagi kita bicara tentang protein, backbone dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian dapatlah akhirnya suatu algoritma di situ. Jadi kalau pembuat orang pangan nih, kemudian yang bengkelnya nih, kedokteran tuh, kalau tidak paham tentang esensinya, dasarnya dari manusia ini, dan manusia itu dari kimia organik, ya akhirnya bikin pangannya ya gak sesuai dengan manusianya, betul. ngobatinya juga gak sesuai manusianya, akhirnya apa? Banyak penderitaan, Prof. Betul. Nggak sesuai fitrahnya ya gitu ya. Prof. Itu saya temukan, Prof. Selama kuliah Karnus 18 angkatan, Prof. Jadi waktu kuliah Karnus kan saya menyampaikan ide untuk belajar memahami tentang biokimia, harus paham tentang kimia organik. Kemudian kimia dasar, ke fisika begitu. Kuantum. Karena kan bentuk struktur kan betul-betul kayak MM2 misalkan atau MM dinamik itu kan sudah bagaimana elektron pairs itu bertolak-tolakan dengan elektron yang berikatan gugus. Nah, setelah itu melihat geometrinya bentuk betul. Iya, di situ. Nah, saya bayangin. Dulu waktu saya kuliah itu saya mau diajarin, saya nggak paham itu, Prof. Itu baru pahamnya setelah saya buat pabrik itu, saya dihadapkan karena saya semua jurnal derivat ya, jurnal pembuatan kolaknya saya buang semua, saya belajar tentang kimia dasar, fisika dasar, biologi dasar. Baru ketemu itu, baru pahamnya di situ, Prof. Waktu saya kuliah tuh nggak paham. Wah, ya saya harus belajar nih ke Pak Iwan berarti nih. Saya kan saya Prof nggak belajar. Ya, Bapak kan tadi udah nggak pakai jurnal, langsung kembali ke dasar. Nah, yang saya pakai dulu jurnal dari kimia organik dasar, Prof. Bukan cara. Jadi di mata saya itu ada 2 jurnal, Prof. Di kacamata saya tuh, jurnal derivat, sama jurnal basic dasar. Nah, kalau jurnal dasar tuh contoh kayak teori asam basa, skip-base, itu dasar. Kalau derivat pembuatan tahu itu, Prof. Pembuatan terapannya, jurnalnya, Prof. Betul aplikasi ya. Polimer itu kan ada jurnalnya, Prof. Iya, betul. Saat kita tidak menemukan jawaban sesuai itu kan saya balik contoh sekarang kembali ke dasar ya. Semua pengobatan diabetes tidak bisa sembuh. Semua jurnal mengatakan nggak sembuh. Ya yaudah buang aja jurnal itu kan gitu, Prof. Balikin ke biokimia dasar, ke kimia organik dasar dan sebagainya. Ketemu bisa sembuh ternyata gitu. Kanker nggak sembuh, semua jurnal katakan nggak sembuh. Ya buang aja jurnalnya begitu, Prof. kan derivat sudah. Iya. Kita cari jalan lain ya. Ini
waktu saya dulu ngambil kolagen itu kan semua jurnal mengatakan bahwa untuk ngambil kolagen dari tulang sapi itu atau tulang babi ya, karena kalau impor banyak kan tulang babi itu harus mengambil dulu kalsium fosfat. Dan kolagen di tulang itu kan mengikat kalsium fosfat. Iya. Nah, proses pengambilan kalsium fosfat itu dinamakan demineralisasi. Demineralisasi ya. Penghilangan mineral ya. Betul. Itu harus direndam dengan asam. Iya. Temperaturnya 16 Celcius. Iya. Selama 16 hari. Atau 14 hari, 2 minggu. Iya. Kalau bikin 1 kilo, 2 kilo bisa, Bro. Iya. Di kulkas, Bro. Lah saya bikinnya kan pabrikan. Wah, nggak bisa ini. Iya. Ya, saya buang jurnal itu, Bro. Akhirnya saya belajar media dan sebagainya. Ketemulah reaksi, saya bisa percepatan reaksi. Itu saya sederhana, sangat sederhana sekali. Saya ingat, setiap kenaikan suhu itu peningkatan kimia itu naik itu reaksi kimianya. Kenapa saya turunkan gitu kan? Iya. Di Eropa memang dingin dia. Dan kita kan panas, ngapain turunkan nih? Kayak orang blown aja saya ini. Akhirnya, tapi kalau saya masa semua guru-guru besar saya, guru-guru kita yang ngajarin bikin jurnal-jurnal itu blown juga, enggak juga. Mereka memang alamnya memang dingin gitu loh. Ya kita aja jangan niru mereka gitu kan. Iya. Konteksnya harus jelas ya. Harus jelas. Mereka tuh kenapa kok mereka menggunakan pengolahan kolagen gelatin dari tulang itu direndam dengan asam dan dingin? Ya karena mereka emang dingin. Iya. Nah, begitu kan. Nah kita ngapain? Nah akhirnya saya Prof. Saya kulik-kulik singkat cerita, kami bisa bikin ke 2 jam, Bro. Proses itu dari 2 minggu ke 2 jam suhu ruang. Oke, karena lebih panas suhunya. Bisa mengambil beberapa penghalangnya itu kan. Ketemulah jawabannya itu. Ternyata di situ rasa baru sadar, ngapain saya ikutin jurnal-jurnal derivat kalau sudah ada campur tangan iklim budaya. Iya. Karena proses industri itu akan mencari suatu proses yang sangat sederhana tergantung tempat dia berada. Betul. Begitu. Sangat praktis ya. Iya, begitu. Tepat guna gitu ya langsung. Nah itu akhirnya kita bisa pakai ilmu dasar tadi. Iya. Di situ mulai kalau begitu, kalau ada klaim bahwa diabetes tidak bisa sembuhkan ini, wah itu hoax itu bagi saya. Iya. Akhirnya begitu, Prof. Iya. Semangat Pak, saya setuju sama Bapak. Tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya Pak ya. Iya, Prof. Itu sekitar, Prof, tentang biokimia tadi, Prof. Iya. Nah, Prof, sekarang saya ingin tanya, Prof, tentang Prof kan tadi bahan alam, Prof. Iya. Nah, saya tuh sangat concern sekali ke bahan alam, Prof. Iya. Memang. Nah, tadi sempat tentang bahan alam itu, otomatis bayangan saya tuh, Prof sudah banyak sekali meneliti bahan-bahan alam Indonesia, Prof. Iya. Kalau menurut Prof, bagaimana, Prof? Potensinya, terus saya kira apa sih, kasih kita clue nih para pendengar ini. Iya. Hal-hal dari kita yang punya zat aktif itu. Iya. Jadi begini Pak, di bahan alam itu kan kita ada yang disebut dengan bahan alam itu biasa konteksnya metabolit sekunder. Metabolit sekunder. Iya, yang Bapak tadi sampaikan protein, kemudian karbohidrat, lemak gitu ya, itu semuanya metabolit primer. Iya, yang utama Prof. Yang utama yang harus ada untuk betul-betul menunjang atau melangsungkan kehidupan. Ya. Nah, kalau saya concernnya di metabolit sekunder. Ya, jadi metabolit sekunder itu adalah senyawa yang memang sengaja dibuat oleh tumbuhan misalnya ya, untuk membantu proses kelangsungan hidup supaya dia bisa bertahan dari serangan-serangan di luar lingkungannya. Supaya dia bisa bertahan hidup. Iya, seperti dari serangan virus, bakteri, ataupun juga makhluk lain, Prof ya. Contoh bisa kayak hewan itu. Iya. Kalau makhluk lain itu ada masih ingat bidara. Iya. Halus-halus ya. Nah, jadi seolah seperti senjata kimianya gitu bagi tumbuhan tersebut. Nah, jadi bagi tumbuhan yang terancam virus atau bakteri, dia akan menghasilkan senyawa yang bersifat antivirus, antibakteri. Berarti Prof, itu bisa dibikin untuk pertanian organik, Prof. Betul. Jadi dengan itu toh ternyata dia antivirus ya, antibakteri ya. Kira-kira kalau untuk manusia bisa nggak ya? Ya. Nah, akhirnya ternyata bisa. Kasih kita contoh, Prof. Contoh misalnya, misal daun sirih ya. Nah, daun sirih. Nah, daun sirih itu kan kalau disebut mujarab itu kan kalau dipakai oleh nenek kita, oleh ibu kita dan oleh kita, kemudian kita sembuh dari penyakit radang tenggorokan dengan cara menggodok daun sirih, kemudian kita kumur-kumur begitu. Diminum boleh nggak, Pak? Boleh aja, tapi kan ya nggak doyan. Sepet ya, pedes. Nah, ternyata sembuh. Sementara sembuh itu kan berarti dia
penyebab penyakitnya itu hilang. Iya. Kalau di antibakteri berarti ini senyawa ini bisa membunuh bakteri. Nah, ada apa ya di dalam daun sirih tersebut? Nah, kemudian oleh orang bahan alam diekstraklah daun itu, bisa pakai ekstrak air, ekstrak etanol atau ekstrak metanol. Kemudian itu kan campuran ya, keambil semua. Dan kemudian yang kita ambil itu hanya metabolit sekundernya. Jadi yang memang larut di dalam pelarut-pelarut organik ya. Nah, kemudian dipisahkan sampai ditemukan senyawa murni. Itu pakai apa, Bro? Pemisahannya? Iya. Misalnya pertama ada ekstraksi kita sebutnya, diekstrak. Setelah diekstrak difraksionasi. Fraksinasi per kelarutan. Jadi berdasarkan perbedaan kelarutan. Dari yang larutnya non polar sampai kemudian yang polar dengan gradasinya gitu. Sehingga yang asalnya komponennya itu bercampur banyak komponennya, sehingga mulai dia terfraksionasi berdasarkan kelarutannya dia. Nah, setelah fraksionasi lalu kita ambil fraksi yang potensi. Yang disebut dengan potensial bisa jadi kita guideline dengan uji aktivitas. Jadi misalnya diuji semua fraksi itu dengan uji antibakteri. Iya. Nah, jadi aktivitas in vitro atau belum in vitro, masih. Iya, bisa pakai di in vitro ya biasanya pakai cakram gitu ya. Tapi kalau saya di anti sitotoksik ya. Jadi ke anti cancer nanti ke depannya ya. Nah, kemudian setelah difraksionasi, ini potensi nih, dia aktif ekstraknya atau fraksinya aktif. Lalu kemudian dipisahkan lagi sampai menemukan senyawa murni. Senyawa murni berarti kan ini kita ingin tahu nih strukturnya seperti apa. Iya. Itu gimana, Prof? Nah, kita melakukan identifikasi, karakterisasi dari senyawa menggunakan berbagai instrumen. Mulai kita tentukan berat molekulnya nih. Berapa berat molekulnya. Setelah itu dia punya gugus fungsi apa saja. Aldehid kah, keton kah, alkohol kah. Ya menggunakan infrared misalnya ya, spektroskopi inframerah. Nanti FTIR itu? FTIR. Itu nanti ada markernya, gugus fungsinya. Nanti ada panjang gelombang tertentu yang merupakan khas dari gugus fungsi tersebut. Iya. Apakah dia misalnya punya kromofor atau punya ikatan ikatan rangkap yang terkonjugasi apa tidak? Nah, atau juga kita gunakan NMR ya. NMR. Iya, untuk itu yang paling powerful ya. Untuk menentukan struktur senyawa organik. Punya, Prof, Unpad NMR. Sorry to say. Kita masih usaha, barangkali Pak Iwan bisa bantu. Gitu loh. Ini mahal banget, Prof. Ya memang. Luar biasa. Tapi kita lagi berusaha ya. Selama ini kita dengan kolaborasi dengan BRIN ya. Iya, negara yang punya, Prof, itu, Prof. Kalau beberapa universitas sudah punya, ITB udah punya. Iya. Sudah ada. Jadi BRIN sudah ada juga, tapi ya tentunya tidak bisa kita langsung gunakan ya, harus pakai persyaratan administrasi dan lain-lain begitu. Nah, setelah dapatkan struktur molekul, baru kemudian kita akan pelajari nih hubungan antara, kan tadi setelah itu kan kita uji juga antibakterinya misalnya ya. Nah, ternyata aktivitasnya nih baik atau tidak aktif. Molekul yang lain dapat lagi, ini aktif, ini setengah aktif. Itu berarti dicoba langsung dirasikan dengan satu zat, atau kita simulasikan dulu dengan mungkin kayak Paimol itu atau biasanya kalau saya tuh mainnya lab basah. Jadi langsung ya. Langsung. Jadi tidak perlu simulasi ya. Simulasi itu nanti kalau ada tim yang lain. Iya. Nah, karena kan pada saat juga masih banyak faktor lah di in silico itu ya. Begitu. Nah, kemudian setelah kalau strukturnya ini aktif, kalau ini tidak aktif, padahal bedanya cuma sedikit. Berarti gugus fungsi ini yang bertanggung jawab terhadap aktifan gitu. Tapi itu setelah difraksinasi udah ketemu gugus fungsinya kan? Iya, gugus fungsi dan struktur molekulnya. Struktur molekulnya baru tahu. Minta dong slide. Iya. Contoh kayak gini, Prof ya? Ya, seperti begini. Itu. Nah, itu kan untuk tahu strukturnya seperti itu, ada aromatiknya, ada alkoholnya gitu ya. Nah, itu ada galatnya, ini ada karboksilatnya. Betul. Kemudian ada OH-nya ini. Keton OH, jahit dan sebagainya itu. Iya. Nah, ternyata siapa ya? Ini kan molekul itu dia senjata kimia ya. Jadi dia ngebunuh bakterinya itu dengan cara apa sih? Apa ngeganggu dinding sel atau ngeganggu inti sel sehingga sel tidak bisa membelah?
ya atau mati gitu ya. Berarti langsung dirasikan ke sel langsung Prof? Ya itu kalau sudah langsung ke tahap yang berikutnya, itu berarti ke orang biokimia nanti. Kalau kami tahapannya ekspertisnya itu sebelum ke biokimia itu setelah tahu struktur, biasanya kita in vitro dulu aktivitasnya. Saya kemarin bikin beberapa gambar. Nah, Prof, ini Prof. Iya. Setelah tahu misalkan kita, ini antosianin nih. Iya. Kita ingin tahu nih, antosianin ini mana yang efektif. Misalkan ini belum tahu Prof. Ya, harus dibandingkan dengan struktur yang lain. Dibandingkan ya? Dibandingkan, jadi biasanya gini. Dibandingkan gitu? Dibandingkan, jadi biasanya strukturnya yang mirip-mirip, ada sedikit beda, tapi berbeda aktivitas, berarti yang perbedaan itulah yang menyebabkan aktivitas. Nah, untuk tahu perbedaan aktivitas pakai apa Prof? Diuji. Aktivitas. Contohnya, misalkan ini. Uji antibakteri. Di bakteri langsung ya? Iya, langsung ke bakterinya. Langsung aja, iya. Jadi langsung bakterinya nanti dilihat, enggak tumbuh. Iya. Dibandingkan, ketemu. Iya. Tapi jangan catatan harus tahu dulu bentuknya A dan B-nya seperti ini. Iya. Kita bisa nanti, perkiraan gara-gara ininya gitu ya. Iya, sehingga ketika kita nanti membangun atau mensintesis senyawa obat. Iya. Udah ketahuan model molekulnya ini yang paling efektif gitu. Iya. Tapi jangan dibikin Prof. Sintesis Prof. Bahan alam Prof. Oh iya. Ini kedepannya. Karena sebenarnya bahan alam tuh gini Pak. Apapun kedepannya, tentu kita harus tahu evidence-nya. Oh iya. Ini kan evidence. Ya. Tapi berapa? Kalaupun nanti bahan alam pun, gugus mana yang bertanggung jawab? Artinya nanti berarti kalau Bapak misalnya bikin ekstrak ini kalau terstandarisasi itu si senyawa mana yang kemudian bertanggung jawab terhadap aktivitas itu. Jadi kalau fitofarmaka kan udah harus ke situ ya? Iya. Cuman saya kemarin riset dengan Pak Muhtari, kalau hanya single compound aja itu malah tidak bagus. Nggak bagus memang. Ya. Multi compound. Makanya karena kita balik ke the whole things. Oke. The whole things. Nah contoh kemarin. Sekarang juga kembali kok Pak Iwan. Kesana ya? Iya. Jadi sekarang juga kalau ada pengobatan terapis single compounds itu biasanya akhirnya dokter juga menggabungkan atau mengkombinasi dengan bahan alam. Iya. Karena ini sistem ya. Kerjanya nggak masing-masing kan, kerjanya keroyokan. Iya. Jadi harus di-match-kan dengan bagaimana sih cara kerja tubuh kita. Iya. Nanti saya kasih jurnal deh ke Pak Iwan ya. Iya Prof. Saya sangat suka jurnal kimia organik gitu Prof. Iya, jadi saya lagi searching literasi, ada jurnal yang 2023 kalau nggak salah. Itu dia bentuknya literatur review ya. Jadi ada kumpulan senyawa dari bahan alam. Ya, yang kemudian dikombinasikan dengan yang single compound dan di mana peranannya bahan alam itu gitu. Iya Prof. Itu menarik sekali Prof. Iya. Jadi begini, saat ini banyak sekali saya temukan in vitro bagus banget. Begitu masuk ke manusia atau in vivonya kacau semuanya. Banyak kejadian seperti itu. Nah itu tugas saya Prof. Bagaimana dari mulutnya udah nggak aktif. Sudah nggak aktif itu. Nah kemarin kita menemukan bagaimana caranya untuk ini Prof. Saya bikin karena kompleks ini. Nah, kompleks ini itu ternyata dia Jadi ini saya bikin ikatan kompleks dari Galat, Prof. Iya. Dari GCG ini, cuman saya saya kerat dengan protein. Oke. Gitu. Jadi skipis itu bentuk ikatan kompleks gitu, Prof. Untuk sehingga dia bisa dilindungi ini gugus OH-nya ini. Dilindungi. Ya, sehingga ini nggak hilang. Bapak treatment dengan protein. Protein. Oke, dengan kolagen itu maksudnya. Ya, kolagen itu. Dan kolagennya kan saya bikin beberapa cantolan. Jadi untuk melindungi gugus OH supaya dia tidak teroksidasi begitu ya. Iya, nggak hilang Prof di mulut, Prof. Iya. Nggak teroksidasi oleh perjalanan jadi, gitu ya. Kalau itu dia jadi ini ada hilang kan. Ini hilang kan udah fungsi semua Prof. Berarti sayang kita minum banyak, soalnya hilang 40%-nya udah rugi kita kan. Butuh minum banyak teh kan. Siapa sanggup minum banyak teh gitu. Iya. Jadi nanti malah melek semua nggak jadi tidur. Karena di kafein. Iya. Karena ini banyak sekali produk-produk Prof yang saya lihat ini ada ketimpangan Prof ya antara di sisi akademisi dengan sisi industri lah gitu. Praktisi industri. Yang industri kan sering overclaim Prof. Oke. Kan sering ketawa dia. Iklan-iklan gitu. Tapi satu sisi penelitian yang hebat ini di akademisi juga tidak sampai ke kami ini gitu. Itu gimana Prof? Untuk menangani ini. Itu memang tantangan kita Pak. Kami sudah menyadari banget ya bahwa akademisi itu dan praktisi itu harus kawin.
Ya, harus kolaborasi lah, Prof. Kolaborasi. Jadi apa yang kita teliti itu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Yang tahu kebutuhan masyarakat orang bisnis kan? Iya sih. Iya, kalau kita taunya kan tahu teori ya. Ada peluang gitu, Prof. Ada peluang. Iya, peluang itu kan ada problem. Yang mana problem ini harus diselesaikan. Tapi kalau pendekatannya hanya dari textbook atau dari literasi itu kurang pas karena ada konteks tadi ya, kayak misalnya terapan-terapan turun-turun itu kan kita bisa jadi miss. Betul. Ya, tapi kalau praktisi industri itu kan langsung berhadapan dengan konsumennya. Feedback itu kan langsung. Nah, ini kan kalau dengan akademisi kalau nggak pakai jalur nggak ada bridgingnya itu lama juga nyampe ke akademisi. Iya, ya. Betul nggak? Bingung, betul. Iya. Yang jadi, industri itu punya poin yang cepat jualan gitu. Iya. Jadi supaya nggak overclaim, bawa tuh ke akademisi, bawa ke perguruan tinggi. Sebenarnya itu seperti apa sih efektivitasnya ya dari yang produk itu begitu. Dan sehingga proven secara scientific gitu. Iya. Nah ini Unpad gimana, Prof? Terbuka untuk industri? Terbuka sekali. Wah, ini Bapak Ibu ya. Datanglah ke Fakultas MIPA. Datang ke MIPA. Silakan. Cari nama saya. Prof Desi ya. Kami tuh di MIPA ada 8 departemen. Ya. Matematika, kemudian kimia, fisika, biologi, geofisika, teknik informatika, teknik elektro, dan ya itu sudah ya. Dan kimia tentunya. Kan? Dan tentunya kimia. Karena kalau bicara tentang nutrisi itu nggak jauh dari kimia organik. Iya. Dan kita tuh juga kan didorong nih sama pemerintah. TKT-nya jangan TKT 3 terus. Apa tuh TKT itu? Jadi tingkat ketersiapan teknologi. Ya, jadi sampai ke hilirisasi, untuk sampai ke produk itu bisa dijual di masyarakat, di up. Jadi jangan hanya dasar-dasarnya aja. Kalau udah ketemu struktur senyawa itu udah dipublikasikan terus mau apa? Iya, yang mau ngapain? Gitu. Nah, numpuk terus itu. Ketemu sama industri. Iya. Ya, ketemu sama industri, kemudian kita lihat nih produk mana yang kita kurasi, produk mana yang potensial. Oh ini yang potensial, ayo kita tingkatkan TKT-nya. Jadi ke-4, ke-5 artinya apa? Kita perlebar ujinya. Ujinya ke uji yang lebih tinggi lagi, ke in vivo. In vivo ke tikus dulu. In vitro dulu, Prof. In vitro kan sudah di 3. Sudah ya? TKT 3 itu. Biasanya saya kan TKT 3. Ya. Itu masih enggak. Kalau untuk proposal berikutnya harus naik ke TKT 4. Jadi Prof udah punya banyak TKT 3 ya? Banyak. Dari Bapak kalau searching-nya Harneti Des itu ya. Ya, saya searching, Prof. Atau kalau ada kasih saya bahan-bahan lokal, Prof. Sesuatu yang bisa saya kulik-kulik untuk degeneratif, Prof. Siap. Mungkin saya bisa hilirisasi lah dalam waktu cepat. Karena benar kami punya teknologi sendiri, artinya semua mesin kami itu kami bikin sendiri semua. Ada bengkel dan sebagainya. Nah, sehingga contoh kita bisa mengeringkan daun-daunan berwarna merah, kuning, hijau, biru misalnya gitu ya. Itu segar dengan kering kita sama, Prof. Tidak merubah struktur apapun di situ. Jadi kalau bahan alam itu kami sangat concern. Nanti kami tinggal dengan petani. Misalnya kami juga dengan petani, Prof. Jadi petani itu kita bina untuk tanam sesuatu. Beberapa tanaman-tanaman yang tidak umum. Kita tanam di gunung-gunung gitu. Kita panen, kita proses sendiri. Gini, kalau di yang spesies yang genus yang saya teliti itu, cluenya pacar Cina. Pacar Cina. Pacar Cina itu Aglaia odorata. Itu kayak apa, Bro? Pacar Cina atau pacar Cina, Bro? Pacar Cina saya tahunya. Ya. Jadi jadi gini, kalau di kami karena pendekatannya tuh eksplorasi awalnya ya. Dari tumbuhan Indonesia yang kaya. Tumbuhan Indonesia yang kaya. Kaya apa? Gini, kalau orang biologi lihat tumbuhan itu keanekaragaman hayatinya. Tingginya di ekosistemnya seperti apa? Tinggi tumbuhannya, kemudian juga kegunaannya dan lain-lain. Tapi kalau orang kimia begitu melihat pohon, keanekaragaman pohon yang banyak itu, di dalam benaknya ini keanekaragaman senyawa kimia. Oh iya. Jadi kalau dia orang apa namanya tadi? Biologi ya. Biologi lihatnya tumbuhannya kan. Kalau orang kimia lihatnya senyawa kimianya. Semakin banyak jenis tumbuhannya, semakin banyak spesiesnya, berarti semakin banyak
Iya. Kalau biodiversity artinya itu mungkin biokimia organik. Iya. Artinya sementara segala sesuatu diciptakan kan tidak sia-sia. Iya, saya sangat setuju itu, Prof. Iya, jadi ketika diciptakan ini apa fungsinya sejauh ini? Jadi kita juga mencari itu untuk mendapatkan model molekul, senyawa, struktur-struktur seperti yang tadi, yang kemudian kita telusuri berdasarkan apa kegunaannya nanti. Apakah sitotoksik, atau antibakteri, atau antivirus gitu. Nah, kebetulan kami itu di sini sitotoksik banyaknya. Nanti meneliti yang sitotoksik. Iya, anti kanker. Membunuh. Iya. Jadi kami biasanya di in vitro dulu gitu kan. Nanti kita lihat IC50-nya itu berapa. Ya. Nah, jadi jangan sampai itu. Jadi kalau kebakaran hutan, kami jadi kebakaran senyawa kimia. Jadi hilang gitu ya? Hilang. Karena ciptaannya itu, kreativitasnya itu nggak ada di manusia. Itu bentuk molekul seperti itu emang manusia yang bikin seperti itu kan bukan? Ya nggak bisa, Prof. Mungkin hanya bisa kan? Tiruan aja kerjanya teman-teman ketika kita. Ini gabung dengan ini tuh jadi molekul apa kan kita juga nggak tahu. Iya. Tapi itu ada sesuatu di situ. Yang ngabungin tanaman sendiri. Iya. Atas perintah Tuhan. Betul. Nah, ketika kita tahu senyawa seperti itu, kita bisa manipulasi. Artinya kita bisa taktikin itunya segala macamnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita cari itu adalah model molekulnya. Model molekul. Kalau orang kimia. Iya. Nah, begitu kita hilirisasi kan nggak bisa sendiri. Ya, ini butuh banyak stakeholders tuh. Nah, gitu. Dari siapa yang nanam, siapa yang memanen, dan gimana prosesnya. Jadi kita bisa cari jalan tengah. Kalau di penelitian saya karena itu dari hutan dari banyak tumbuhan-tumbuhan hutan gitu ya. Sehingga untuk dibudidayakan agak sulit. Tapi kalau Bapak tadi kan pendekatannya kami bisa dari petani dan sebagainya. Iya. Nah, kita cari cari jalan tengah gitu. Jadi produk mana yang paling potensial? Yang bisa ditanam. Yang bisa ditanam. Ada bibitnya. Ada senyawa aktifnya juga, efektif juga. Bagaimana? Relatif tidak mahal juga, teknologinya juga mungkin mudah juga. Nah, itulah yang tantangannya gitu. Untuk solve the problem yang ada di masyarakat kita. Iya, Bro. Karena sekarang ini memang penyakit kreatif tuh sudah mengarahkan ke anak yang muda-muda. Benar. Karena banyak ngeblocking yang alamiahnya itu. Iya, di blocking. Sekarang banyak makanan palsu, Prof. Iya. Rasa ayam, rasa itu. Rasa-rasanya yang pernah ada ya. Kemudian ada yang rasa butter ganti margarin. Iya. Creamer. Iya. Banyak sekali masalah itu. Ini perlu sesuatu terobosan sih untuk menimbang itu semua. Iya. Sekarang kan sudah kembali ke alam juga ya untuk mencari obat itu kan? Iya. Ya, saya kira sih belum banyak sih, Prof ya. Artinya waktu saya masuk ke ranah penyembuhan ya. Meskipun nggak boleh bicara ngomong kata-kata penyembuhan nggak boleh, Bro. Iya. Karena memang overclaim nanti disebutnya. Nggak begitu, karena selama ini dogmanya itu diabetes tidak boleh sembuh. Tidak bisa sembuh gitu. Ya begitu, Bro. Dan kita masih mengamin itu semuanya. Jadi kalau bicara penyembuhan langsung di ban itu atau kan nggak bisa. Padahal yang dicari masyarakat tuh pengen sembuh loh, Bro. Iyalah. Jadi kenapa sih kita ini nggak mau berani riset declare? Saya ingin mencari penyembuhan, bukan obat. Penyembuhan diabetes. Jadi jangan sekedar turun gula darah. Oh nggak bisa. Diabetes sembuh itu harus semuanya harus begitu, Prof. Betul. Itu yang sedang kita cari, Prof. Iya, itu tuh pendekatannya juga pasti multi ya. Iya, multi. Di kerja selnya juga harus utuh. Mekanisme kerjanya juga harus utuh. Iya, Bro. Makanya kami itu multidisiplin ilmu, Bro. Sangat suka dengan teman-teman yang bergerak di MIPA, Prof. Iya. Jadi kemarin itu ada penelitian, Prof. Itu bagus banget di Jerman sama Amerika, Prof. Jadi dia menggabungkan fenomena pada sel kanker, Prof. Jadi penelitian itu ada melibatkan kalau nggak salah 13 universitas dari Jerman dan Amerika Serikat. Ya. Dan yang terlibat itu sekitar 20 sekian peneliti. Backgroundnya profesional luar biasa ini, Prof. Luar biasa, saya sangat suka begitu. Ada orang fisika, ada orang kimia, ada kimia organik, ada dokternya, ada perawatnya. Iya. Ini kan, wah ini yang harusnya begitu. Untuk menyelesaikan kanker itu gak cuma dokter doang, tidak bisa. Ada farmasi juga, itu ada 6 bidang. Masing-masing universitas itu kumpul dari satu. Ketemu satu postulat di situ. Itu yang ini hebat juga ini. Iya, itu namanya transdisiplin, Pak. Iya. Jadi udah harus multi. Bahkan nanti ada ekonominya, ada sosialnya. Ketika udah langsung ke masyarakat kan. Iya. Nah, sekarang perguruan tinggi itu harus ke situ.
Iya, saya sama Prof Brian itu harus ke situ kita. Sangat setuju karena tidak mungkin sel itu selesaikan dengan hanya obat. Tidak bisa itu untuk obat. Makanya Pak Iwan harus sering-sering ke Unpad. Siap Prof. Ke MIPA, ke farmasi sama Puntaridi. Iya, sama kami baru punya pintu 1 Prof, bareng Puntaridi. Nah, sekarang ada pintu kedua ini. Ya, sip. Iya. Nanti kita ke kedokteran kemana kalau perlu gitu. Kalau kita punya pintuan lebih enak, kita kolaborasi nih. Ayo, tapi satu visi. Kita ingin menyembuhkan masyarakat Indonesia. Setuju, ayo. Menyembuhkan, karena negeri yang sangat kaya raya ini, kalau manusianya itu sakit, apalagi stunting, saya terhina itu kalau dengar. Stunting, bayangin. Yang bisa mengeksplorasi alam, ini kan butuh otak, Bro. Otak kan sel juga. Kalau selnya kelaparan sakit, gimana bisa? Begitu, Prof. Betul. Ini jangan saya, Prof, kita menelurkan generasi yang lemah ya. Setuju. Tapi harus berani, Prof. Declare. Kita riset mencari kesembuhan. Nah, setuju, Prof. Setuju. Ayo. Kita riset mencari kesembuhan, diabetes, kanker, apapun itu. Gabung kita. Tujuan satu, mencari kesembuhan, bukan sekedar turun gula darah, membunuh sel. Tidak begitu. Kalau hanya pembunuhan sel, nanti manusianya pasiennya mati juga. Kan begitu. Betul. Sebenarnya saya tuh punya cara pandang gini, yang kita perlukan ketika seorang sakit, bagaimana kita memberikan treatment yang kemudian selnya itu bisa kembali sehat. Iya, itu, Bro. Itu yang kami concernkan. Dan itu bukan hanya fisik juga kan sebenarnya ya, pada katanya holistik ya. Holistik. Kita ada jiwa dan raga. Iya. Kita punya suatu konsep di dalam badan yang sehat, itu ada jiwa yang kuat. Benar. Kan kita lihat. Setuju. Anak anxiety kenapa? Itu badannya sakit itu. Iya. Nah, gitu. Iya. Atau yang anxiety jadi sakit, yang sakit jadi anxiety, pokoknya gitu lah bolak-balik ya. Bolak-balik, tapi dia balik dari badan dia dulu, Bro. Iya, makannya nggak bener ya. Karena sel otaknya nggak mampu mengolah informasi yang dia terima, nggak bisa berpikir cepat. Karena pikir butuh ATP. Mitokondria dari mana, dari ini. Misal coba dari darah menuju sel, ini panjang tahapannya. Jika begitu satu sistem putus, wah, pas ada masalah itu kan. Iya, betul. Langsung dia panik. Iya, juga masalah pangan awalnya mulai dari makanan ya. Pangan udah terlibat, pengobatan terlibat, farmasi, kedokteran, semua terlibat. Karena manusia ini kan menurut saya, Prof ya, ini kan hidup dia butuh support makanan, support juga pengobatan. Iya. Apa lainnya? Ya ekonomi pasti dong. Iya. Lingkungan yang sehat juga. Iya. Udaranya juga kalau kotor nggak bisa. Air kalau kotor juga nggak sehat. Di situ. Nah, Prof. Gimana, Prof? Setuju, Prof ya? Setuju. Kita kolaborasi. Ayo gabung. Satu visi. Siap. Bagaimana menyembuhkan di Indonesia. Kalau seandainya penyembuhan itu bisa dilakukan di Indonesia, kenapa harus ke Jerman? Kenapa harus ke Singapura atau ke Penang, ngapain, Prof ya? Iya. Kita ini punya biodiversitas seperti ini, Prof. Iya, Prof. Ayo. Saya tuh sebenarnya malu ya kalau ada orang bilang, Bu Desi neliti tentang anti kanker ya? Iya, ini saya ada tante saya sakit kanker. Aduh, saya bingung saya mau ngasih apa ya, saya belum sampai ke situ. Rasanya berhutang gitu. Iya, Prof. Harus. Iya. Dibayar tuntas, Prof. Selesaikan. Ayo bantuin Pak Iwan. Kita Prof, kerjasama, Prof. Artinya ayo. Kami juga butuh banyak masukan, kita butuh banyak literasi. Iya. Mungkin sebagian dari kami ini teknologi yang kami tahu itu bisa dimanfaatkan kolaborasi untuk dapat teknologi. Iya. Boleh jalan-jalan nggak? Loh, boleh, Prof. Nanti bawa mahasiswa ya. Silakan ke pabrik kami, pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara. Oh iya. Pertama kali itu pabrik kolagen ya. Boleh nggak tepuk tangan dulu, boleh nggak? Iya. Jadi tersaja saya, Prof. Iya, soalnya gini Pak, kita juga ingin menciptakan mahasiswa itu juga menjadi seperti Pak Iwan ini. Di cloning gitu, Pak. Boleh, Bu. Itu kan mahasiswa kita tuh potensi. Iya. Jadi kasih melek gitu. Alam ini sangat potensi besar. Iya. Dan butuh mahasiswa atau masyarakat yang memang berani. Iya. Berani dan berusahalah itu. Iya. Saya yakin ya, setelah saya membuat pabrik kolagen, masakan dan sebagainya, itu dasarnya itu dari kimia organik. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa yang sekarang di kimia organik ya, itu. Ayo. Anda harus bangga itu. Iya. Iya, IPK-nya harus 4. Iya. Nah, Prof, ini ada pesanan nih. Apa tuh? Ntar. Nah, Prof,
tadi kan saya dapat info ini dari Prof Mutaridi. Kayaknya Prof Desi sudah minum produknya Karnus. Saya baru tahu tadi itu. Gimana Prof? Gimana rasanya Prof? Ya, saya tuh sejak 2024. Februari. Iya, waktu itu saya punya, jadi saya baru tahu ternyata itu mah gitu ya setelah ke dokter ya. Nah, tapi saya sebenarnya, mohon maaf ya, ini sebenarnya saya berusaha dulu untuk tidak makan obat dokter sebenarnya kalau ada yang sesuatu yang lain, yang kerasa gitu ya. Saya coba dulu yang sifatnya alami, karena selama masih belum darurat gitu ya. Nah itu saya coba cari-cari gitu kan. Nah kemudian ketemulah nih ada sosok seorang lelaki yang ngasih kuliah ya. Jadi ini jualan produk kok ngasih kuliah biokimia gitu. Jadi Prof notis di biokimia itu Prof ya? Iya, terus nerangin gitu tentang saya perhatikan gitu ya. Nah, terus juga jelasin tentang gimana memproses itu kulit bekatul itu ya. Saya dengerin juga gitu, ada yang harus diambil dulu, diekstrak, tapi ada dipertahankan dulu ini itu ya. Jadi saya sedikit lupa sama sakit mah, saya ngeliatin dulu kuliahnya. Nah, kemudian saya coba ya, saya pesen ya pakai WhatsApp bisnis itu ya. Oh ya, itu langsung kontak ke tim kami ya. Iya. Nah, kemudian sedikit konsultasi. Nah, kemudian saya beli yang untuk GERD itu ya. Untuk GERD. Iya. Ya, ada paket GERD ada tuh. Iya, nah itu saya beli ada yang ada labunya, ada pisangnya. AL Karnus itu. Iya. Dan yang oranye itu. Itu sekarang terbukti in vivo Prof di Prof Mutaridi. Iya. Untuk lambung. In vivo saya juga terbukti. Kok perut jadi adem rasanya ya. Jadi kan pagi-pagi minum itu dulu katanya kan. Pagi-pagi sebelum perut kosong tuh kan. Nah, ya itu saya pikir tuh kan ketika beli tuh kayaknya kayak seral-seral yang biasa gitu. Ternyata ini apa ya, ini kok beda ya, dari warnanya, dari aromanya. Dari rasanya udah saya agak-agak gitu ya. Ya, karena saya sebenarnya udah biasa minum herbal, udah rasa nano-nano tuh udah biasa. Jadi ya udahlah, oke aja gitu. Walaupun juga untuk yang ini agak kurang biasa, karena kan biasanya herbal yang ya rimpang-rimpangan ya gitu. Nah, tapi ya saya merasakan ada perut itu asam lambungnya nggak terlalu bergejolak gitu. Nyaman Prof ya? Nyaman. Nah, kemudian repeat order lah ya, udah habis repeat order. Tapi pas lebaran kemarin juga kambuh lagi, tapi tutup tokonya. Jadi saya belum beli lagi nih. Ya lebaran Prof, nyari tadi Prof. Karena kebanyakan makan rendang, jadi masanya kambuh. Iya, jadi ya itu pengalaman saya itu. Terima kasih ya Pak Iwan sudah menciptakan produk yang luar biasa. Sampai saya Prof juga bisa bermanfaat itu dari petani-petani yang kita bina itu, kita proses. Akhirnya, ya memang rasanya begitu sih, karena memang kita tidak menggunakan flavoring sama sekali. Saya paham ya. Jadi dan satu hal juga memang saya tuh concern ya sama yang lokal-lokal. Jadi karena itu memberdayakan ya. Memberdayakan masyarakat sekitar dari kita gitu, dari kita oleh kita untuk kita. Toh juga masalah juga di kita kan gitu ya. Jadi itu juga salah satu kenapa saya suka produk lokal gitu, seperti itu. Cintalah produk-produk Indonesia. Iya, setuju. Beliau ini betul-betul merah putih. Merah putih. Hanya orang-orang merah putih yang bisa merasakan kenikmatan itu. Iya. Sampai apapun negeri orang, masih indah negeri kita. Iya. Karena ini yang diberikan di kita ya di sini. Iya. Kita lahirnya gebrolnya di sini. Iya. Kita sudah ditakdirkan lahir di Indonesia. Iya. Jadi baik buruknya Indonesia, yang baik-baik kita syukuri, yang belum baik kita perbaiki. Setuju.
Baik Prof, nggak terasa waktu sudah Oke. sampai 1 jam kita bicara ini. Oh, Kita 1 jam. ngobrol ya. Wah. Wah, agak terasa nih. Prof juga mau ada meeting lagi tadi. Tadi Prof tadi itu tanda kutip kita culik. Jangan karena diculik nih. Coba kalau di agenda kan saya slotnya agak banyak karena gitu ya. Prof ini ada agenda, maka kita harus selesaikan sesi ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Iya. Prof Desi ini luar biasa. Bapak Ibu yang memang backgroundnya adalah bergerak di industri tentang mungkin makanan, Prof ya, atau nutrisi atau herbal. Apabila ingin kerjasama dengan beliau welcome. Iya. Nah kalau Karnus memang kami ingin kerjasama dengan beliau. Iya. Saat ini kami sudah kerjasama dengan dan terus kerjasama dengan Prof Muntaridi, dan sekarang alhamdulillah ada 1 pintu lagi. Sebenarnya saya agak sirik waktu itu. Aduh, Prof Muntaridi udah sama Pak Iwan nih. Kenapa nggak ngajak-ngajak? Ternyata malah ketemu ya hari ini. Lah gimana ngajak ya Prof nggak kenal. Itu makanya dalam hati aja saya ngomongnya. Kamu nggak bilang ke CS saya. Mau cuma founder itu. Kalau bisa Prof. Iya. Jadi mau ikut kuliahnya nih nanti deh. Ya, nanti kami undang Prof ya. Tahun depan kita ada kuliah Karnus Jakarta. Ya. Dan Prof tadi akan jadi pembicara juga. Siap. Insya Allah kita berbagi kebaikan ya. Iya, berbagi kebaikan. Kita membangun negeri ini. Iya, siap. Dan satu tekad mencari penyembuhan. Penyembuhan Prof. Oh iya, maaf. Jangan obat lagi Prof. Salah. Penyembuhan, maaf. Kalau obat sudah banyak Prof. Banyak banget itu Prof. Mereka awalnya berobat, 2 obat aja diabetes, 1 kantong obat nggak sembuh-sembuh. Yang dicari pasien itu penyembuhan harusnya. Betul. Kalaupun setuju. umur tuh Tuhan yang menentukan. Iya. Tapi kan sebelum dipanggil kalau bisa sembuh dulu lah itu kan. Iya. Karena kewajiban kita juga kan mencari kesembuhan. Iya Prof. Itu kita cari itu. Meskipun nanti ya usia itu Allah yang menentukan. Betul, tapi sehat itu kewajiban kita berusaha ya. Setuju Prof ya? Setuju. Satu visi kita Prof ya? Setuju. Gabung deh. Ya. Ada untuk Prof? Bikisan? Apa tuh? Nah Prof. Wah, rezeki lagi nih. Udah ketemu sama Pak Iwan rezeki Prof, sekarang. Ini dari kami Prof. Oh. Banyak kaos Prof ini Prof. Iya, terima kasih. Boleh dibuka? Dibuka aja. Ya, Prof. Sebelum kita berpisah. Dan kita bertemu lagi. Ya, kesempatan lain. Nanti ada mahasiswa yang datang atau ya, Prof. Siapa yang datang sini? Ya. Ya. Terima kasih ya Pak Iwan ya dan Sami-sami Prof. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di podcast akan datang. Ikuti ya keseruan kami ya. Hari ini kita di Unpad ketemu dengan seorang yang luar biasa, Prof Desi, ahli kimia organik bahan ya. alam. Kimia organik bahan alam. Saya kok sering ngomong biokimia terus. Kimia organik bahan alam, tapi bukan itu adalah kakaknya biokimia. Iya, jadi kalau ingin paham biokimia harus belajar dulu ke beliau. Betul. Karena dasarnya di situ itu ya. Datang ke MIPA Unpad ya. Silakan mau kuliah lagi silakan. Cari langsung beliau dosen pembimbingnya ya. Iya. Mau S2/3 silakan. Silakan. Profesor sekarang. Iya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sama-sama. Itu Prof ya. Karnus. Iya. Tell the truth.